Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan yang saya banggakan, keluarga besar BRIN dimanapun berada, syukur Alhamdulillah kita kembali dapat bersua pada kesempatan pagi hari ini, meskipun secara virtual. Semoga semua diberikan kesehatan dan saat ini yang sedang sakit segera disembuhkan dan dipulihkan, diangkat sakitnya. Ya, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal sesuai janji saya minggu lalu, karena minggu lalu tidak sempat ya, karena tidak ada waktu. Jadi yang pertama adalah tentu menjawab pertanyaan ya, seperti biasa. Gitu. Jadi nah ini pertanyaan yang cukup penting saya pikir ya, gitu, karena kita sudah mengevaluasi dan sudah menginventarisir ya layanan jasa layanan ya, khususnya yang diperlukan oleh pihak eksternal. Ada dua biasanya, yaitu yang pertama secara umum ya, itu ada kategori untuk kebutuhan medis ya, dan yang kedua itu kategori terkait dengan engineering ya. Jadi kalau yang engineering itu sebagian besar ada di KST Habibie di Serpong, sedangkan yang medis selama ini ada di Eijkman ya. Nah, itu yang medis saat ini sedang dalam proses supaya bisa kita segerakan, kita buka kembali, karena itu sangat penting ya bagi terutama ya rumah-rumah sakit ya. Dan syukur Alhamdulillah kita untuk yang medis itu sebenarnya tidak hanya di Eijkman tapi juga di teman-teman di Balai Veteriner ya, yang tadinya di Balitbang Pertanian ya, termasuk yang di Salatiga itu juga dapat memberikan layanan tersebut ya, dan selama ini mereka juga memberikan layanan itu. Jadi kita akan ada setidaknya tiga tim ya, tiga tim lama yang kemudian bisa kita mobilisasi untuk kembali membuka layanan tersebut secepatnya. Sedangkan untuk yang layanan yang terkait dengan engineering, nah ini yang banyak yang sudah mulai dijalankan sejak awal ya, gitu. Tetapi proses bisnisnya, nah dan model bisnisnya yang banyak yang belum pas, gitu ya. Jadi sembari berjalan kita akan lakukan dengan lebih baik ya. Nah, secara umum ya, jadi bagaimana kita bisa melakukan jasa layanan uji bagi eksternal, gitu ya, di tengah organisasi yang sudah dipisahkan ya antara pelaksana riset dengan layanan, gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat dari sisi karakter layanan ya, bisnis layanan ya, jasa layanan uji yang paling sesuai itu Pusyantek ya, PLU kita satu-satunya Pusyantek. Dan meskipun saya memang pernah menyampaikan dalam banyak kesempatan bahwa Pusyantek sebaiknya fokus ke layanan konsultatif ya, yang basisnya SDM kita. Gitu. Tetapi itu konteksnya adalah apabila Pusyantek belum siap menjalankan bisnis real ya. Jadi bukan sekedar sebagai gateway, tetapi benar-benar Pusyantek yang menerima bisnisnya, menjalankan bisnisnya dan mempertanggungjawabkan substansinya ya. Jadi bukan satker lagi ya, bukan pusat riset yang mempertanggungjawabkan itu, tetapi Pusyantek sebagai entitas bisnis ya. Jadi kita justru mendorong sebenarnya Pusyantek untuk bisa segera siap ya memulai bisnis real, dan saya lihat saat ini Bu Yeni dan teman-teman di Pusyantek mulai siap ya, mungkin mulai siap ya untuk membuka ya jasa layanan uji ya, sehingga bisa menggantikan layanan uji yang dulu langsung dikelola oleh satker-satker kita ya. Ya tentu saja nanti kalau memakai alat-alat yang ada dikelola oleh Deputi Infrastruktur ya tinggal membayar sesuai tarif PNBP misalnya ya,
gitu. Jadi ya kita harus lihat kasus per kasus ya dari karakter setiap layanan tersebut, tetapi secara umum seperti itu. Nah, tetapi memang perlu saya sampaikan masih ada kendala ya, masih ada kendala saat ini terkait Pushyantek, yaitu karena Pushyantek belum bisa memberikan honor ya, simpelnya begitu ke Civitas BRIN yang membantu pelaksanaan layanan uji tersebut ya. Jadi karena sebenarnya Pushyantek meskipun BLU itu tidak berarti boleh memberikan honor ya, tidak seperti itu. Dari dulu sebenarnya juga seperti itu ya. Itu khususnya sejak memang ada larangan pemberian honor di dalam satu DIPA ya, karena Pushyantek meskipun sebagai BLU itu tetap entitas DIPA BRIN, sehingga kalau untuk Civitas BRIN secara prinsip ya sesuai PMK yang berlaku sejak tahun lalu itu sebenarnya tidak boleh gitu ya. Nah kalau tahun lalu masih ada honor, nah itu apa ya karena tidak ketahuan aja begitu ya. Jadi ya makanya kita tidak usah ributkan supaya nanti BPK masuk malah jadi TGR lagi ya untuk teman-teman yang terlanjur menerima ya. Nah, jadi masalah yang sama kita juga akan terjadi kalau misalnya, jadi waktu itu ada ide ke saya untuk bikin unit khusus untuk khusus yang menerima jasa layanan uji ya, bukan Pushyantek maksudnya. Ya ini problemnya sama saja ya, gitu. Jadi justru malah repot ya. Toh kita sudah punya Pushyantek, jadi seharusnya Pushyantek. Meskipun perlu saya informasikan bahwa BPK BRIN ya, Roren BRIN itu kembali mengupayakan agar kita bisa mendapatkan persetujuan atas usulan standar biaya masukan lainnya agar Pushyantek bisa memberikan honor ke Civitas BRIN ya yang kebetulan dipakai kepakarannya gitu ya. Jadi tentu saja kalau tenaga operatornya itu bukan orang BRIN ya tidak masalah gitu ya, dan itu selama ini yang dilakukan begitu. Jadi baik di Diri maupun di Pushyantek ya gitu. Tentu kalau di Deputi Infrastruktur itu menjadi PNBP biasa ya gitu. Nah kemudian alternatif lain itu sebenarnya adalah mengundang mitra pelaku usaha ya selain Pushyantek ya, termasuk startup ya. Kalau perlu startup bikinannya pensiunan teman-teman kita juga tidak masalah begitu ya, apalagi kalau memang orang yang terkait yang sudah paham dengan bisnis tersebut ya. Jadi model bisnis ini sesuai ya karena kalau startup yang memberikan honor ke teman kita yang pelaksana tentu nggak masalah ya, karena mitra eksternal ya, yaitu urusan mereka begitu ya, karena tidak memakai DIPA dalam tanda petik ya kan gitu. Nah jadi dan yang kedua ini juga sesuai kalau ya mitra kita itu misalnya seperti BUMN yang membuka penawaran pekerjaan yang basisnya itu adalah pengadaan ya gitu. Jadi ini hanya bisa diakomodasi oleh pelaku usaha real ya, termasuk dalam hal ini itu adalah BLU kita Pushyantek ya, karena Pushyantek kan bisa ikut tender ya misalnya. Jadi saya tahu ya banyak selama ini ya yang melakukan hal ini ya di satker-satker kita dulu begitu ya. Tapi perlu saya tegaskan bahwa ini tidak direkomendasikan loh ya gitu, karena ini sangat berbahaya gitu, ya kalau satker langsung mengambil pekerjaan yang basisnya itu pengadaan ya, khususnya dari BUMN ya, yang banyak kan itu ya, misalnya Pertamina dan sebagainya. Karena kalau basisnya pengadaan nanti aspek legal hukumnya itu juga mengikuti rejim pengadaan gitu ya. Jadi kalau tidak ada masalah tentu ya nggak ada ya nggak masalah begitu ya. Tapi kalau misalnya ada masalah, misalnya pekerjaan terlambat, kemudian atau gagal bahkan wah itu bisa kena denda ya, bisa kena denda, bisa kena ini dan itu gitu ya. Jadi konsekuensi hukumnya cukup berat ya. Jadi ini kalau untuk yang seperti ini memang harus pelaku usaha, apakah itu BLU Pushyantek ataukah mitra-mitra pelaku usaha kita yang lain ya. Kemudian yang perlu saya tekankan adalah bahwa wah kalau begini kan ini regulasi kita itu menyulitkan ini dan itu gitu ya. Kita kan kebiasaan begitu ya, nyalahin regulasi gitu ya. Padahal regulasi itu ya standar sebenarnya, karena standar akuntansi di semua negara itu ya sama gitu ya. Kalau yang sudah
pernah atau lama bekerja ya, bukan jadi mahasiswa ya, bekerja di luar negeri pasti tahu ya, pasti tahu bahwa di negara lain juga sama sebenarnya ya, gitu. Jadi masalah utamanya selama ini di kita adalah kita berupaya melakukan semua hal itu dengan memakai satu skema, gitu ya, sehingga tidak kompatibel dengan regulasi yang ada. Itulah perlunya mengapa kita selalu harus memikirkan model bisnis yang paling pas untuk setiap kasus ya, setiap kasus, setiap karakter bisnis yang berbeda itu harus kita lihat betul ya, kemudian kita simulasikan, oh kalau yang ini model bisnis begini, yang itu model bisnis begitu misalnya ya, gitu. Nah itu yang mulai harus dibiasakan begitu ya, jadi jangan main gampangan aja, nanti kalau ada masalah kan repot ya, gitu. Dan itu justru menunjukkan ketidakpahaman kita akan regulasi dan juga ketidakpahaman kita akan karakter aktivitas riset yang notabene harusnya menjadi kepakaran kita begitu ya. Jadi ini yang semua kepala khususnya ya, kepala OR, kepala PR harus paham ya, gitu. Jadi kemudian lanjut, ini agak banyak mungkin ya, harus cepat saya. Ya, yang nomor 2 belum muncul. Ya, nah jadi ini ada pertanyaan ya untuk teman-teman, ini khususnya di manajemen pendukung ya. Jadi saya sudah ditempatkan di unit tertentu, tapi kayaknya nggak ada kerjaan dan saya tidak tahu apa yang harus saya kerjakan, gitu ya. Bagaimana? Kemudian komplainnya kan lanjut lagi, bagaimana saya bisa ngumpulin angka kredit nih untuk menunjang jabatan fungsional saya ya, apalagi yang tadinya ikut penyetaraan gitu ya. Jadi kebingungan, banyak yang kebingungan gitu. Jadi ini seperti berapa kali pernah saya sampaikan ya, ASN itu sudah tidak waktunya menunggu komando, menunggu DIPA begitu ya, itu sudah bukan karakter ASN ya, sesuai catchphrase kita yang berakhlak itu ya, tidak begitu gitu ya. Semua harus proaktif ya, mencari peluang ya di unit dan posisi yang sesuai dengan minat dan kapasitas Bapak dan Ibu, kompetensi Bapak dan Ibu ya, sehingga Bapak Ibu bisa meyakini bahwa akan mampu memberikan kontribusi real ke lembaga ya. Lah kalau nggak ada yang mau terima saya gimana? Lah ya itu berarti Bapak Ibu harus introspeksi bahwa ada something wrong dengan diri Bapak Ibu ya, gitu. Jadi harus introspeksi, harus memperbaiki diri dan menyampaikan, oke, saya kalau yang ini saya bisa lakukan, saya akan komit untuk bekerja keras melakukan ini, gitu ya. Jadi setelah itu baru dilihat jabungnya, gitu ya. Wah, kalau saya masuk di sini saya sudah enak, tapi jabung saya nggak cocok, ya lebih baik alih jabatan, misalnya ya. Karena itu di BRIN kita tidak menabuhkan ya, mengharamkan alih jabatan, begitu ya. Bapak Ibu mau alih jabatan silahkan, begitu, selama memang mampu memenuhi uji kompetensi yang dipersyaratkan. Gitu ya. Nah setelah itu baru angka kredit akan muncul. Jadi angka kredit itu adalah efek sampingan, bukan tujuan utama. Kita ini dibayar untuk bekerja, melayani orang, bukan untuk mengumpulkan angka kredit untuk kemudian dirinya sendiri, untuk karir dan tanda petik ya, jabungnya naik, kemudian gajinya naik dan seterusnya, kan repot ya kalau APBN dipakai untuk memfasilitasi angka kredit. Jadi itu yang selalu saya tekankan ke kita semua, bahwa APBN itu harus kita buat, harus kita manfaatkan untuk memberikan layanan ya, apakah itu riset atau apapun ya, itu bukan untuk memfasilitasi pemenuhan angka kredit kita. Kalau itu keliru, nanti APBN-nya untuk PNS-nya jadinya ya kan, gitu. Nah kemudian apalagi nih yang menduduki jabatan fungsional melalui program penyetaraan ya, apakah tadinya eselon 3 menjadi ahli madya atau eselon 4 menjadi ahli muda dan sebagainya ya. Semua harus bersyukur bisa langsung menduduki jenjang jabatan fungsional di jenjang yang cukup tinggi itu, mau ahli muda apalagi ahli madya ya, karena umumnya kalau yang pemangku jabung reguler kan perlu berapa tahun, berapa belas tahun bahkan untuk mencapai jenjang itu. Jadi kalau sudah masuk di jenjang itu ya harus bekerja keras, gitu ya. Bekerja keras, tunjukkan bahwa saya tidak kalah dengan yang pemangku reguler jabatan fungsional tersebut. Saya bisa melakukan berbagai pekerjaan yang memang diharapkan, gitu ya. Jadi bukannya malah komplain, oh saya sudah dulu ini, itu saya nggak bisa mengumpulkan angka kredit loh, gimana. Padahal sudah mendapatkan privilege untuk
penyetaraan ya, yang tidak semua orang bisa memiliki itu, gitu ya. Lanjut, yang ketiga, kalau nggak salah ini. Ya, jadi ini ada pertanyaan nih, mengapa keluaran dalam bentuk model maupun perwarupa ya, prototipe ya, itu tidak bisa jadi KKM. Padahal misalnya kalau di call for proposal rumah program di OR itu selalu menjadi salah satu target yang harus diisi ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa output yang kita sebut dengan keluaran atau output ya untuk aktivitas riset itu adalah semua jenis keluaran yang diverifikasi pihak ketiga, bukan kita sendiri ya, termasuk di situ lisensi ke mitra industri ya, karena lisensi itu otomatis itu pengakuan ya dari mitra industri, bukan kita yang ngaku-ngaku bahwa ini bagus begitu ya. Jadi bukan self claim, bukan klaimnya sendiri. Nah, dalam konteks itu keluaran dalam bentuk model dan perwarupa itu tidak masuk kategori itu. Karena apa? Ya prototipe itu pasti dibikin gitu loh ya, mau bikin apa aja, berhasil nggak berhasil ya pasti bikin prototipe. Kalau nggak ada prototipenya apa yang mau diukur ya, apa yang mau diuji kan gitu ya. Jadi apapun itu prototipe ya dalam berbagai level ya, apakah komponennya, apakah materialnya, substratnya atau apapun lah ya gitu. Nah, tetapi memang di call for proposal dari rumah program ya, yang notabene itu di Babrin itu selalu dicantumkan keluaran perwarupa dan model ya. Ini harus dipahami sebagai bahasa DIPA ya, karena sistem di Kementerian Keuangan memakai satuan itu. Sebaliknya kalau kekayaan intelektual dan KTI itu istilahnya menjadi output tambahan ya gitu. Nah, mengapa kok begitu? Kenapa KTI dan KI-nya tidak dijadikan output saja gitu ya. Jadi sebenarnya ini adalah strategi untuk tidak menyulitkan gitu ya, dan memastikan kesesuaian dengan karakter aktivitas riset yang secara alami itu pasti multi years gitu ya. Kan nggak mungkin kita bikin output ya dalam bentuk kekayaan intelektual, KTI, apalagi lisensi gitu ya di tahun anggaran berjalan gitu ya, tidak mungkin gitu ya. 99% tidak mungkin gitu. Pasti itu setahun atau 2 tahun berikutnya misalnya, bahkan lebih ya. Jadi sebenarnya seperti itu. Jadi jangan disalahpahami ya. Artinya model dan perwarupa itu bisa jadi KKM juga ya, bukan begitu ya. Lanjut, nomor 4, yang terakhir nanti yang pengumuman kayaknya ya. Nah, ini pertanyaan ya, mengapa sih kita harus lisensi ke mitra industri ya? Kenapa kita nggak bisa dan nggak boleh jualan produk riset saya saja, jualan dalam tanda petik langsung jualan? Kan itu ada saya bikin ini kemudian langsung saya jual, begitu ya? Ya tentu itu bisa saja. Jadi di kesempatan apel pagi berapa bulan yang lalu sudah saya sampaikan ya. Bagaimana proses dari riset menjadi aplikasi, menjadi inovasi, ya invensi inovasi, ya apa sih yang kita kejar dari KTI itu, apa sih yang kita kejar dari kekayaan intelektual itu, dan bagaimana kemudian itu bisa jadi lisensi, ya sebenarnya ini adalah alur yang sangat alami, ya yang dimanapun ya seperti ini, begitu ya. Nah, lanjut. Mengapa kita tidak bisa, kenapa harus pakai alur yang seperti ini gitu ya, meskipun ini sebenarnya hal alami ya, kenapa nggak langsung aja dari invensi yang saya buat langsung saya jual gitu ya, kan bisa, ya pasti bisa, ada banyak kasus yang bisa begitu ya. Tetapi ya saya sampaikan bahwa ini kan saya bisa bisnis nih ya, tapi itu bisnis semu ya, bisnis semu. Karena apa? Karena perhitungan biaya produksi ya dan nilai valuasi dari kekayaan intelektualnya itu nggak jelas gitu ya. Yang nggak jelas bagaimana? Ya karena kan Bapak Ibu memproduksi di workshop kita, ya kan, yang bayar listrik Buses gitu ya, yang bayar apa ini dan itu, ya kan, dan sebagainya, itu kan ditanggung lembaga, sehingga ongkos produksi dalam tanda petik ya, kalau hitung-hitungan bisnis itu jadi sulit begitu. Kemudian juga relasi B2B, bisnis to bisnisnya itu susah dijamin kesinambungannya ya. Mungkin sekarang dapat ini dia beli 10 biji, 5 biji ya kan, 7 bulan lagi nggak ada apa-apa ya, kemudian nanti ada lagi 1-2 dan sebagainya ya. Dan apalagi ini secara legal ya, relasi bisnis ini tidak jelas dari para pihak ini ya.
gitu, sehingga tidak ada perlindungan hukum untuk bapak dan ibu dan juga pemakai, ya katakanlah mitra tersebut, ya karena status relasi bisnisnya itu tidak kompatibel istilahnya dengan SAP, ya standar akuntansi pemerintahan, ya itu yang kemudian nanti jadi temuan gitu ya, misalnya apalagi kalau apa mau ngasih royalti gitu ya, kalau dulu mungkin banyak yang royalti dikasih dalam bentuk honor-honor gitu ya gitu. Nah, itu kan tidak betul sebenarnya. Jadi, padahal kalau kita lakukan dengan baik dan benar, ya sesuai standar regulasi dan juga standar best practices ya di negara manapun, kita bisa ngasih royalti dengan jauh lebih aman ya dan sesuai apa regulasi dan jauh lebih besar lagi ya gitu. Dan yang lebih penting adalah dengan apa kalau proses langsung seperti ini, perisetnya otomatis akan dibebani dengan proses bisnis langsung dengan pemakai, ya termasuk dengan segala risikonya loh ya, gitu. Bagaimana Bapak Ibu akan menjamin after sales-nya misalnya ya, gitu. Bisnis itu tidak mudah gitu ya. Jadi meskipun saya tahu periset itu umumnya pintar ya dan pintar-pintar hebat-hebat, tetapi jelas kita bukan Superman ya, bukan berarti kalau pintar kita bisa bisnis gitu ya. Bisnis itu dunia yang sangat berbeda, ya, di mana ada hak dan kewajiban, ya, yang sangat berbeda dengan periset, gitu. Jadi bagaimana kita bisa menjamin after sales, bagaimana kita bisa menanggulangi ini dan itu kan tidak mungkin, ya, kalau bisnis sendiri tidak mungkin gitu. Jadi seolah dapat untung di awal, ternyata after salesnya banyak masalah, ujung-ujungnya buntung, ya, gitu. Ujung-ujungnya ya akhirnya pakai DIPA, kan begitu ya. Tapi kalau itu dilakukan dengan proses lisensi ke mitra industri, proses itu menjadi bagian dari tanggung jawab mitra industri, ya, risiko-risiko bisnis seperti itu. Lanjut. Ya, ini mungkin yang terakhir kali ya. Oh, ini ada pertanyaan yang sederhana sekali, tapi menurut saya penting juga ya. Jadi ini Civitas boleh bawa anak nggak sih ke CWS gitu ya? Ya tentu nggak masalah begitu ya. Jadi apalagi di setiap kawasan itu kita upayakan harus ada TPA ya, tempat penitipan anak maupun ruang laktasi untuk ibu menyusui ya. Gitu. Jadi ya saya tidak nyombong waktu di LIPI saya yang pertama bikin ini TPA dan ruang laktasi gitu ya, sehingga Bu Menteri PPA waktu itu heran, kok orang laki gitu ya, pimpinan laki-laki gitu yang malah punya inisiatif itu gitu ya, karena waktu itu kan baru mulai ya PP terkait ini penyediaan TPA dan ruang laktasi ini. Jadi secara prinsip kita kalau ruang laktasi itu wajib harus kita sediakan ya di semua kawasan kita. Jadi mohon untuk itu Biro Kapuk dan Deputi Infrastruktur bisa memfasilitasi itu. Ya, gitu kawasan yang dikelola diri maksud saya Deputi Infrastruktur ya Deputi Infrastruktur yang menyediakan. Kemudian kalau TPA itu sebisa mungkin kita sediakan khususnya untuk kawasan yang besar ya. Gitu. Memang selama ini sebenarnya sudah ada, saya tahu ya banyak yang sudah ada, tetapi sempat terhenti akibat pandemi. Jadi mohon itu bisa direvitalisasi ya. Tetapi kalau untuk awal saya dari pengalaman saya waktu itu ya, itu saya merekomendasikan para ibu-ibu muda ya untuk berkumpul dan menginisiasi pengelolaannya. Jadi fasilitas kami yang sediakan, tapi pengelolaan awal ya, khususnya di awal itu menurut saya paling bagus kalau dikelola langsung oleh ibu-ibu yang terkait, gitu ya. Nanti kalau sudah established baru bisa dimitrakan atau diserahkan pengelolaannya ke yang lebih profesional. Tapi di awal sebaiknya seperti itu sehingga biayanya tidak terlalu mahal, di lain sisi itu akan memberikan perasaan lebih aman ya bagi ibu-ibu gitu. Nah, ini yang harus diperhatikan kalau bawa putra-putrinya ya, khususnya kalau yang sudah bisa berjalan ya, yang balita tapi bukan batita ya, terkait aspek keamanan gitu ya. Jadi yang saya pahami kita itu banyak lab ya, dan lab-lab itu selalu memiliki sisi bahaya, apalagi untuk anak-anak ya. Jadi mohon berhati-hati, sebaiknya hindari membawa anak-anak pada saat Bapak Ibu harus masuk lab ya. Kalau CWS murni saya pikir insya Allah tidak ada masalah ya. Tapi kalau yang lab itu menurut saya sangat berbahaya dan sebaiknya tidak dilakukan ya untuk membawa putra-putri.